Jadikanlah hari-harimu itu adalah hari di mana kamu akan nikah, dan jadikanlah malam-malammu adalah malam pertama bagimu. Semangat terus, Mas. Semangat terus pokoknya. Sehingga pantang kendor ya. Kalau bahasa kerennya ajak kendor. Ajak kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Kuno yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya mau ke Pesawaran mendatangi undangan acara Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Pesawaran dalam rangka meramaikan Hari Santri Nasional. Ini nanti saya bareng sama Kiai Haji Ahmad Rusdi Ubaidillah Abror. Jadi kita akan ngomong-ngomong tentang pernikahan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai. Pripun kabare Kiai? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, meskipun ya sedikit-sedikit sehat, sedikit-sedikit sakit, tapi alhamdulillah nikmat dari Allah harus kita syukuri. Masya Allah. Ini mau nanya-nanya Pak Yai. Iya. Pentingnya nikah itu sampai segimana tuh Kiai? Oh ya, nikah itu ya, masalah penting itu sebenarnya ya, kalau ukuran dari manusianya relatif. Kadang orang itu ya merasa nggak penting mungkin ya, sehingga banyak yang nggak nikah gitu ya. Kan ada orang kuat jomblo lama terus. Atau ada juga orang itu memang nikah nggak menikah itu ya karena keadaan. Ya karena nggak payu-payu kan ya. Ngelamar sana, seperti pekerjaan lah biasa, ngelamar sana ngelamar sini, ternyata nggak ada yang tertarik kan, jadinya ya keadaan yang menyebabkan dia itu tidak menikah. Tapi di dalam agama, nikah itu merupakan satu kesunahan, di mana menikah saja, melaksanakan akad nikah saja itu sudah mendapatkan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini terutama bagi yang jomblo-jomblo nih ya, kalau ingin tambahan pahala nggak kerasa ya menikah. Sebab menikah itu begitu akad nikah terjadi, maka Allah sudah memberikan pahala ibadah. Dan pahala ibadah ini akan terus diberikan oleh Allah selama pernikahan itu masih utuh. Karena namanya ibadah kan. Berarti selama ibadah itu tidak fasid, tidak rusak, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah. Talak itu kan sesuatu yang sangat betul. Talak itu halal, tapi yang dibenci oleh Allah karena memutuskan pahala. Coba bisa dikatakan betapa rahman rahimnya Allah terhadap umatnya Rasul ini sangat-sangat luar biasa kasih sayangnya Allah, sehingga pahala yang seperti itu besarnya, yang seperti itu banyaknya, yang bahkan kita sendiri pelakunya yang menikah itu nggak terasa kalau mendapatkan pahala terus. Loh, itu diberikan oleh Allah pahala itu. Nah, belum lagi nanti di dalam dia meramu rumah tangganya, ditambah dengan kasih sayang, ditambah dengan cumbu rayu ya toh. Kemudian ditambah juga dengan guyon-guyonnya, semakin muasyarah akrabnya terhadap keluarga. Wah, itu lebih lagi bonus gitu. Jadi dia akrab dengan istri, punya anak, nanti dia sering membahagiakan anak, membahagiakan istri. Itu adalah pahala bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, ini kadang orang itu takut ke situ gara-garanya diantaranya yaitu karena dia nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, sehingga dia itu mau nikah nggak berani gara-gara
belum punya apa-apa. Nah itu orang-orang yang seperti ini supaya mereka juga semangat lah untuk menikah. Gimana Pak Yai itu? Iya. Ya sebenarnya pemikirannya seperti itu kalau diteliti lagi itu ya pemikiran orang yang tidak logis ya. Karena menikah takut fakir. Lalu dia nggak nikah saja sudah fakir. Iya, nggak nikah saja loh sudah fakir. Lah mending ya fakir bareng-bareng kan gitu, berjamaah. Kan? Kalau susah bareng kan malah enak, nangis bisa bersama-sama gitu. Terus berdoa minta kepada Allah juga bisa betul-betul. Yang penting komitmennya yang baik. Nah, yang jelas begini, Allah tidak akan menyia-nyiakan ya hambanya yang memang betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah termasuk menikah itu. Yugnikumullah ya. Allah akan mengkayakan orang yang tadinya fakir, in kuntum fuqara ya, yugnikumullah. Kalau kamu fakir, maka kamu akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekayaan ini macam-macam, bisa juga harta, bisa juga dengan kebahagiaan, kenyamanan hati, suasana ya. Kemudian kekayaan sebuah kebanggaan ya. Ada orang itu dia miskin tapi anaknya banyak ya, 15 orang gitu. Tapi bisa dilihat coba. Kelihatannya miskin, punya anak banyak. Kita kalau melihat orang seperti ini, masya Allah sudah neraka di dunia mungkin ya. Tapi mereka yang melaksanakan coba tiap pagi sudah rame, sudah enak bangunkan buat catering ya. Iya sudah. Wah sudah ayo. Pakai nampan itu ya ditabuin. Ayo bangun subuh coba. Dan itu seperti pesantren kecil ya. Jadi mulai dari anak sulung sampai anak yang anak yang bungsu. Wah itu masya Allah ya. Yang anak sulung itu dia merayu-rayu merengek-rengek begitu dibangunkan ya, merajuk-rajuk gitu. Sementara yang bungsu dia nangis, wah kena nyamuk dan lain sebagainya. Jadi kelihatan ramai tapi mereka melaksanakannya dengan rasa kasih sayang dan ada kebanggaan tersendiri. Dan perlu diingat bahwasannya berumah tangga itu tidak ada ukurannya adalah dia harus kaya dulu, atau dia harus alim dulu, atau dia itu harus punya pekerjaan dulu, punya titel dulu. Nggak ada ya, tidak ada. Mau menikah ukurannya itu yang penting dia siap dan mampu. Nah gitu, mampu untuk melaksanakan nikah itu dengan, dan artinya kemampuan itu ya penafsirnya banyak-banyak sih. Kemampuan di sini yang saya maksud itu adalah punya keinginan baik ya untuk membangun sebuah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan punya keinginan baik untuk bisa menambah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang penting. Kan juga terbukti kayaknya yang dibicarakan oleh Pak Yai itu. Dulu orang-orang yang belum menikah itu biasanya nggak punya apa-apa. Ketika menikah dia punya apa-apa. Betul. Ya contohnya apa ide kita ini lah, nggak usah orang-orang. kita ini ya dulu ya kita itu belum menikah ya nggak punya apa-apa ya, jelas nggak punya mertua, nggak punya istri kan gitu. Tapi begitu menikah alhamdulillah kita punya sawah sendiri, kita tanamin sendiri, alhamdulillah. Sawah apa ini? Ya, masya Allah, faktu harsakum itu yang penting ya. Jadi kita udah bebas dari hansip, bebas dari keamanan. Nah, artinya begini, ya itu intermezzo aja. Tapi intinya begini. Jadi kalau menikah itu karena Allah, maka Allah akan membukakan semua jalan-jalan kesulitan yang ditempuh, yang didapat ketika menikah. Kesulitan apa di dalam pernikahan itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu. Jadi asalkan memang lillahi taala, karena Allah taala, dan komitmen lillahi taala ini dua-duanya harus sama, harus satu komitmen. Yang laki-laki juga harus lillahi taala, yang perempuan juga memang siap lillahi taala. Sehingga nanti keduanya juga akan menjalankan semua roda rumah tangga itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi nih Kiai,
biasanya problem rumah tangga itu kalau masih pengantin baru kan kayaknya enak terus kan ya. Ya. Tapi ketika anak sudah mulai 2, 3 ini yang laki-laki kan biasanya mulai ngelirik-ngelirik siapa gitu ya, tetangganya, apa-apanya. Nah itu untuk menanggulangi itu semua supaya keadaan rumah tangga itu lebih stabil, tidak guncang. Itu tip-tipnya apa aja Pak ya? Ya. Jadi begini, banyak orang mengatakan bahwasannya pengantin baru itu sudahlah, nggak usah dinasehatin, nggak usah, namanya pengantin baru, cinta-cintanya itu lagi membara dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ya mungkin persepsi itu di sebagian masyarakat mungkin betul, tapi bagi saya itu tidak betul ya. Justru pengantin baru itu dia harus diarahkan dengan baik roda rumah tangganya. Pengarahannya berupa tuntunan dan pengajaran, pembelajaran dari mertua atau orang tuanya, dari gurunya juga. Anak yang baru menikah itu dia butuh dinasehati yang banyak. Sebab apa? Masa muda pernikahan, masa muda pernikahan ini justru sangat rentan sekali. Coba bayangkan, begitu dia pertama menikah, dia sudah menemui beberapa perbedaan kebiasaan, bedanya kebiasaan laki-laki, kebiasaan perempuan, kebiasaan istri dan suami berbeda-beda. Mungkin semuanya itu tertutupi karena rasa cinta, ya, karena dia merasa bahwa dia ya bahagia itu tadi sehingga tertutup. Tapi mau seberapa lama dia menutupi itu? Tidak akan lama, paling ya setahun 2 tahun baru terlihat rasa kejenuhan dan lain sebagainya, sehingga yang tadinya dianggap suatu kelebihan, suatu suatu kelonggaran, akhirnya menjadi suatu kekurangan dan kesempitan. Itu makanya banyak pertengkaran itu diawali dari pernikahan yang pertama ini yang berbahaya. Perbedaan yang menjadikan pernikahan itu runtuh itu biasanya diawali karena perbedaan 5 tahun pertama dia menikah. Tapi kalau dia bisa mengatasi perbedaan itu dengan baik, dia menyadari bahwa pernikahan itu juga lahir dari sebuah perbedaan, sehingga adanya penyatuan komponen-komponen lah istilahnya itu, menjadi satu rangkaian rumah tangga yang baik. Insya Allah 5 tahun berikutnya dia akan menjalaninya dengan ikhlas, dengan baik. Dia menyadari perbedaan-perbedaannya. Nah, kemudian lagi ada tips ya, supaya bagaimana rumah tangga itu bisa langgeng, bisa terus harmonis gitu. Ya itu saya sering mengatakan bahwasannya jadikanlah hari-harimu itu adalah hari di mana kamu akan nikah, dan jadikanlah malam-malammu adalah malam pertama bagimu. Semangat terus, semangat terus pokoknya, sehingga pantang kendor ya. Kalau bahasa kerennya ajak kendor. Ajak kendor. Orang Turki. Iya, itu ajak kendor lah ya. Jadi semangat terus. Ya. Nah ini insya Allah mudah-mudahan ya kita diberi keharmonisan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lagi, biasanya seorang ibu ya kalau udah punya anak, ini kan ya tadi kan menyinggung tentang kalau udah punya anak biasanya berubah. Menurut saya itu sebenarnya ya ada perubahan positif sih ya. Tapi ya terkadang ini juga positif itu disalahgunakan juga ya, akhirnya tidak jadi positif. Yang maksud saya positif itu adalah kalau umpamanya sudah punya anak, biasanya ibu-ibu ini sudah mulai suudzon dengan suaminya, dengan curiga. Dia sering punya perasaan bahwa si suami ini sudah tidak sayang lagi. Sayangnya sudah kepada anak, sama mungkin saya udah nggak sayang lagi. Kepedeannya berkurang mungkin kan. Akhirnya PD-nya berkurang, sehingga ibu ini udah nggak mau lagi ngurusi badannya untuk suaminya, sudah nggak mau ngurusi masakannya, sudah nggak mau memperhatikan pakaian suaminya. Karena apa? Merasa tidak disayangi atau berkurang kasih sayang dari suami terhadap dia. Padahal ini pengertian seperti ini salah sekali. Bisa dibuktikan. Begitu seorang suami datang dari kerja, ya, lalu dia bertemu dengan istrinya. Mesti yang dia tanyakan pertama, Bu, anak-anak kemana?
gitu. Yang ragil mana ini? Oh itu Pak lagi di apa namanya, lagi dipangku sama tetangga. Oh ya udah, itu saja. Suami diam aja. Diam aja. Dia malah merasa bahagia. Oh ya udah, alhamdulillah. Gitu ya. Anakku disenangi Tapi tonggo. coba begitu dia datang, yang nyambut anaknya, lalu dia tanya, "Nak, mamamu kemana?" Lagi dipangku sama tetangga, Pak. Coba, suami apa nggak marah itu? Ini kan menandakan bahwa suami itu tetap cinta meskipun anaknya masih apa? Anaknya sudah. Itu meskipun anak 3 dan 4. Mesti kejadiannya Tetap seperti saja itu. kejadiannya akan Kalau sama. yang mangku itu Kalau yang tetangga. mangku istri itu adalah tetangganya, mesti dia ngasah golok, Mas, ya. Jadi waduh, ini nggak bener ini. Makanya saya sering bilang, jangan khawatirkan, jangan ragukan cinta suami yang betul-betul ikhlas ya, tulus. Gitu ya, kecuali makanya ini terkadang hal ini juga disalahgunakan oleh suami gitu, mumpung ya, akhirnya dia tambah lagi. Ya sebenarnya nambah lagi juga nggak masalah sih. Itu supaya jomblo-jomblo itu lebih berani ya menikah, terutama untuk menghadapi pernikahan. Ya kan kadang kan karena belum pernah ngalami aja kan, belum pernah mengalami, jadi dia itu menganggap bahwa pernikahan itu sekejam ibu tiri apa gimana lah. Iya. Sehingga dia itu agak gimana kalau mau menghadapi itu dengan keadaannya yang memang semua masih minim. Iya. Itu supaya mereka itu ya pede-pede aja untuk menjalani itu. Itu apa yang harus dibangun pada orang-orang jomblo itu Iya. pada dirinya. Para jombloin yang berbahagia ya. Ini sebenarnya begini ya. Anda itu harus tahu dulu, harus ngerti dulu bahwa jomblo itu adalah takdir. Itu harus dimengerti dulu. Orang pilihan toh. Nah, kalau single itu pilihan, kan gitu. Beda. Kalau jomblo itu takdir, sampai mengerti itu takdir, maka takdir itu ada yang mu'allaqah. Ada yang digantungkan. Masih tergantung sampean sendiri. Sampean pingin nggak menikah? Kalau sampean pingin menikah, insya Allah akan dicarikan oleh Allah. Apalagi kalau sampean itu memang betul-betul ingin menikah lillahi ta'ala, akan dicarikan oleh Allah yang terbaik untuk sampean gitu. Tapi kalau sampean sudah single, itu berarti pilihan. Berarti sampean udah nggak mau lagi. Ya Allah tidak akan memberikan ya. Saya ini lagi single parent. Itu pilihan ya. Untung nggak ada C-nya di tengah-tengah ya. Single peceren. Itu. Jadi itu harus Nah, oleh karena itu bagi kalian yang sedang jomblo ya, mudah-mudahan segera menemukan pasangannya. Jangan takut. Sekali lagi jangan takut untuk menikah. Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang kalau sampean ingin tahu, ini sebenarnya rahasia ya. Jadi menikah itu 20% itu enak. 20%. Nah, yang 80% itu enak sekali. Itu ya, jadi kenikmatan apapun yang sampean rasakan sebelum menikah itu nggak sempurna. Begitu sampean menikah, insya Allah sampean akan merasakan enak sekali. Nah, itu penting itu dulu. Selebihnya nanti dijalankan atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya semua ya biar mengalir gitu aja, nggak usah takut-takut. Kalau memang kepengen ya nikah aja. Ya. Terus fenomena sekarang ini kan sudah mulai banyak sekali orang-orang yang tinggal serumah tapi mereka itu nggak menikah. Ya alasannya tadi, kalau menikah itu banyak masalah malah. Tapi kalau nggak selesai, nggak cocok udah gitu. Lah itu gimana pendapat Pak Yai itu? Iya. Orang-orang yang seperti ini. Awas jangan sampai bahwasannya kita itu punya pengertian, ini sudah jadi calon saya, gitu. Biasanya itu kan berawal dari situ. Itu awas, hati-hati itu. Ya. Atau wah ini sudah dilamar kok, sudah saya lamar, jadi akhirnya kumpul satu rumah, nggak ada masalah dan sebagainya. Sehingga nanti ketika nggak cocok langsung cerai dan lain sebagainya. Itu tidak baik, tidak boleh. Syariat agama kita, agama Islam tidak membuat hal yang seperti itu. Ya, justru ada tahapan-tahapan di mana kita itu bisa memilih calon pasangan kita. Yakni ada namanya ta'aruf, ya. Kemudian ada namanya istikharah, ya.
Nah, baru setelah istikharah nanti kita akan ikhtiaroh gitu ya. Jadi setelah istikharah kita minta yang terbaik oleh Allah, setelah itu baru kita menentukan pilihan, namanya ikhtiar, baru ditentukan dan lain sebagainya. Tapi berpacaran ya kalau bisa jangan. Pacaran itu yang baik adalah setelah menikah. Oh, itu luar biasa ya, kemana-mana berdua sampai tua, itu lebih bagus. Nah, kalau mereka itu sampai melaksanakan tadi seperti dia satu rumah tanpa ada ikatan apapun, apalagi tidak diakui oleh negara, ya, janganlah, itu tidak baik. Bahkan kalau sampai terjadi hubungan yang tidak diinginkan ya, wah itu jadi perzinahan, itu naudzubillah min dzalik, harus dihindari. Apalagi untuk anak-anak muda kita ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan ini karena juga kebetulan kita akan menghadapi hari santri, semoga saja semua santri-santri kita diberi oleh Allah perlindungan dari hal-hal yang seperti itu. Semoga mereka mendapatkan pasangan-pasangannya yang baik. Amin, amin. Saya kira itu. Terima kasih Pak Yai ini atas obrolan kita yang kelihatannya nyantai sekali ini, tapi kayaknya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama orang-orang yang suka jomblo atau yang memang tadi takdirnya jomblo gitu. Ya, saya kira cukup para pemirsa TV Kuno. Dari kami kalau ada kekurangannya, ada gurauan-gurauan kami yang agak gimana gitu, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melbu terus. Oke, siap. Sawangane kaya drama ngene lho. Pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai.